Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku, Safa Putri Dewiana. Pada video kali ini, aku akan membahas materi globalisasi dan isu-isu global. Untuk mengetahui materi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ciri-ciri globalisasi. Adapun ciri-ciri globalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep jarak ruang dan waktu yang sudah berubah. Kehadiran teknologi seakan menghapus batasan ruang dan waktu bagi kita untuk bisa mengakses sebuah informasi. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau hari saja. Yang kedua, ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kegiatan perdagangan antar negara semakin mudah berkat adanya globalisasi. Organisasi semacam World Trade Organization juga memegang peranan penting agar dua negara dapat bertransaksi dengan mudah. Yang ketiga, interaksi kultural yang meningkat. Mudahnya mengakses berbagai pengetahuan baru akan semakin melancarkan kegiatan perkenalan budaya dari luar. Yang keempat, meningkatkan masalah bersama. Masalah yang terjadi dalam suatu negara akan bisa menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan semakin mudahnya sebuah informasi tersebar melalui berbagai macam media sosial. Faktor penyebab globalisasi. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan layanan-layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Nilai-nilai universal dalam globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena dunia sehingga sangat memiliki pengaruh terhadap setiap aspek kehidupan manusia. Contoh-contoh globalisasi dari masing-masing aspek kehidupan yaitu yang pertama, aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, aspek politik. Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai moral, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, strategi otonomi nasional. Dalam strategi ini mengurangi dalam jumlah besar atau bahkan menghentikan sama sekali kontak dengan dunia internasional yang dianggap akan membahayakan kedaulatan dan otonomi dalam pengambilan kebijakannya. Yang kedua, strategi pengakuan timbal balik. Strategi ini masih menyisakan keputusan atau kebijakan politik sebagai otoritas negara, akan tetapi menyerahkan proses integrasi ekonomi domestik ke dalam pasar internasional ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang ketiga, strategi koordinasi. Strategi ini menekankan pada pentingnya kerjasama antar negara agar kebijakan nasional masing-masing bisa saling bersesuaian. Tujuannya menghindari payoff yang tidak diinginkan bersama. Yang keempat, strategi harmonisasi eksplisit. Dalam strategi ini, negara menerima adanya joint adjustment dalam kebijakan nasionalnya. Di sini berlaku juga proses monitoring yang dilakukan oleh institusi internasional untuk menjamin adanya kepatuhan terhadap setiap kesepakatan yang berlaku.
Yang kelima, strategi federalis mutual governance. Strategi ini mendorong negara untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi internasional dengan membentuk suatu organ supranegara. Dan yang keenam, strategi Lilliput. Strategi ini menekankan pada aksi non-negara atau non-pemerintah yang bisa dilakukan oleh para aktivis masyarakat, buruh, akademis, pengusaha, partai politik, atau bahkan aparat negara yang concern terhadap proses globalisasi yang merugikan banyak kalangan masyarakat. Pandangan Islam terhadap globalisasi. Pandangan Islam terhadap globalisasi adalah agama global dan universal. Tujuannya adalah menghadirkan risalah peradaban Islam yang sempurna dan menyeluruh baik secara spirit, akhlak maupun materi. Di dalamnya ada aspek duniawi dan ukhrawi yang saling melengkapi. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh dan integral. Universalitas atau globalitas Islam menyerukan kepada semua manusia tanpa memandang bangsa, suku bangsa, warna kulit, dan diferensiasi lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Takwir ayat 27. Semenjak abad 7, Nabi Muhammad SAW sudah menerapkan konsep globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Fatiyakan, globalisasi Islam memiliki keistimewaan yaitu yang pertama, memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, membangun suatu masyarakat yang adil dan memiliki kekuatan. Yang ketiga, memiliki landasan atau konsep kesetaraan manusia tanpa diskriminasi baik status sosial, etnis, kekayaan, warna kulit, dan sejenisnya. Yang keempat, menjadikan musyawarah sebagai landasan sistem politik. Dan yang kelima, menjadikan ilmu sebagai kewajiban bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat-bakat kemanusiaan dan lain-lain. Dampak globalisasi. Yang pertama, dampak globalisasi di bidang ekonomi. Itu ada dampak positifnya. Yang pertama, memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua, hujan barang dari luar negeri yang menawarkan harga murah dan barang kualitas mewah. Yang ketiga, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Dan yang keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatifnya itu yang pertama, mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua, masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar. Dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positifnya itu yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern. Yang kedua, membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia multikulturalisme dunia. Dampak negatifnya itu yang pertama, jika gagal memahami modernisasi akan mengakibatkan seperti kenakalan remaja akibat meniru tayangan di dunia maya. Yang kedua, mudah terpengaruh budaya luar negeri sehingga melupakan budaya lokal. Dan yang ketiga, melupakan budaya lokal karena dianggap kuno. Manfaat globalisasi. Manfaat dari adanya globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan memberikan sebuah kemudahan di dalam bidang komunikasi dengan orang lainnya. Yang kedua, akan memberikan sebuah kemudahan di dalam mendapatkan berbagai macam bentuk barang yang dimana akan memuaskan kehidupan dari seorang manusia. Yang ketiga, akan terjadinya sebuah bentuk mobilitas dari penduduk yang dimana semakin tinggi dengan bantuan berbagai macam bentuk kendaraan transportasi. Yang keempat, akan membuka berbagai macam bentuk lowongan pekerjaan. Yang kelima, akan meningkatkan pertumbuhan dari sektor pariwisata. Dan yang keenam, akan meningkatkan demokrasi yang ada hingga lebih transparan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.